Hai, hola, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Nartias yang akan temani malam minggu kamu dengan menceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film The Children's Dream yang rilis pada 20 Oktober 2024. Film ini menceritakan kisah seorang ibu bernama Antonietta yang harus merelakan anak sematawayangnya berusia 7 tahun bernama Amerigo Speranza diadopsi keluarga lain demi kehidupan yang lebih baik. Kemalangan itu menimpa mereka yang tinggal di daerah Napoli di Italia pada akhir tahun 1940-an akibat dampak Perang Dunia Kedua. Ketika Jerman menduduki kota itu dan sekutu mengebom daerah mereka hingga berkeping-keping, makanan dan sepatu pun menjadi langka hingga Amerigo harus putus sekolah. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton. Pada tahun 1946, di tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, ledakan kembali menyerang Napoli, Italia. Antonietta panik mencari Amerigo yang bersembunyi di bawah gerobak sambil menertawakan ibunya. Antonietta ini seorang ibu tunggal yang miskin. Suaminya pergi ke Amerika dalih mengadu nasib, namun tak pernah kembali. Sebenarnya Antonietta ini memiliki dua anak bernama Luigi. Namun saat berusia 3 tahun, Luigi meninggal dunia karena asma. Nah, ini Amerigo. Dia sebenarnya anak yang manis, yang manja dan sangat mencintai ibunya. Dia juga sedikit aktif yang wajar sebagai anak laki-laki yang membuat Antonietta sedikit kewalahan dengan sikapnya. Namun karena kondisi kemalangan sedang menimpa mereka, untuk bertahan hidup, Antonietta tak segan harus menjajakan diri pada pria kaya. Keadaan semakin mencekik Antonietta. Untuk mengurangi beban kesehariannya, juga menyelamatkan masa depan Amerigo, Antonietta diam-diam mengatur rencana agar putranya dapat melakukan perjalanan dari Napoli ke Italia Utara untuk mendapatkan keluarga baru. Kasarnya menjual anak. Sebagai bagian dari inisiatif Treni della Felicità atau Kereta Kebahagiaan yang diselenggarakan oleh Partai Komunis Italia, kereta itu mengangkut anak-anak Italia Selatan yang miskin menuju ke Italia Utara yang dapat menjamin kehidupan mereka dengan cara diadopsi secara legal dan resmi. Amerigo ini memiliki dua orang sahabat bernama Tommaso dan Maria. Tommaso mengalami nasib yang serupa dengan Amerigo. Sedangkan Maria, dia tidak diperlakukan baik oleh kedua orang tuanya. Anak perempuan di masa itu seolah kurang berharga karena hanya anak laki-laki lah yang bisa bekerja menghasilkan uang. Namun di sisi lain, anak-anak ini gak mau dikirim ke utara. Di kalangan mereka mencuat berita bahwa di utara itu sangatlah kejam. Anak-anak disiksa dan tangannya dipotong, kemudian tubuh mereka akan dimasukkan ke dalam oven. Membuat Amerigo dan Tommaso berusaha mencari uang dengan cara mengumpulkan kain bekas dan akhir-akhir ini mereka menjual tikus yang dicat putih. Namun tiba-tiba Accattare pellicci, pellicci fresche, bestia, 200 lire. Ce n'erano 200. La bestia. Ma andatevene in fruglione schifo, chiamate il guardia. Ma quali guardia e guardia? Karena kejadian itulah, Antonietta langsung yakin dan memutuskan untuk mendaftarkan Amerigo ikut ke Kereta Kebahagiaan. Singkat cerita, di hari keberangkatan, anak-anak dipersiapkan dengan sangat apik. Mereka dibersihkan hingga diberikan pakaian dan sepatu yang layak. Sebelum berangkat, semua anak-anak melepas mantelnya untuk kenang-kenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amerigo pun melepas mantelnya, lalu melemparkannya pada si ibu. Berharap si ibu bisa menjualnya, namun tidak dengan Maria, karena Maria yakin keluarganya tidak membutuhkannya. Dan tiba-tiba... Tiè, per il viaggio. Ameri, va. Vattene, va. Amerigo! Mamma! Amerigo! E il numero sopra cappotti.
detto! E mo come mi riconosci come dai in mano? Con le mani! Ya, mereka tak menyadari bahwa di mantelnya tertulis nomor sebagai identitas mereka. Kepanikan pun terjadi. Tak lama seorang petugas datang lalu memulai mendata kembali. Anak-anak cukup menyebutkan namanya, lalu angkanya ditulis di tangan mereka. Sesampainya di Modena, anak-anak tersebut dijemput satu persatu oleh orang tua asuh mereka masing-masing. Di antara Americo, Tommaso, dan Maria, Maria lah yang pertama kali dijemput. Tak lama Tommaso, dan tinggallah Americo sendirian. Sekian lama berlalu, Americo tak ada yang menjemputnya. Tiba-tiba, Che venivano i Rocchi? Sì, però lei, Agostina, lo lasciamo là. No, poverino, insomma. dengan berat hati, di menit-menit terakhir, Americo akhirnya diajak pulang oleh Derna. Derna ini seorang mantan partisan yang tinggal sendirian setelah kehilangan pacarnya selama perang. Keesokan harinya, Derna memperkenalkan Americo pada saudara laki-lakinya bernama Alde dan putra-putranya bernama Revo, Lucio, dan Dario. Alde mengajarkan Americo berbagai keterampilan termasuk bermain biola yang sangat disukai oleh Americo. Pada saat yang sama, Americo berselisih dengan Lucio yang cemburu dengan kasih sayang ayahnya terhadap Americo. Suatu hari, Americo mendapat tugas untuk memomong adik angkatnya di rumah. Di sana dia melihat keju dan nekat mencicipinya. Tanpa dia sadari, Lucio memergokinya lalu berteriak, "Pencuri!" Membuat Americo panik dan ketakutan. Bersamaan dengan keluarga Alde yang memanggilnya mengajak Americo untuk mencoba memanggang roti di oven. Americo pun ketakutan, kemudian berlari lalu bersembunyi di hutan. Derna menghampiri dan membujuknya bahwa semua anak-anak akan kembali pulang pada akhir panen gandum yang menyebabkan mereka perlahan saling terbuka. Americo kembali bersekolah. Di sana dia diganggu oleh anak-anak pribumi. Karena Americo orang selatan, mereka mengoloknya bahwa Americo bau amis. Tanpa diduga, di sana Lucio membelanya. Namun tiba-tiba dia bilang, Napoli, sei tu che puzzi di pesci, vero? Che te di nome fai venito? Fascista! Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo in giardino. Grazie. Comunque, sesampainya di rumah, Americo mengungkapkan pada Derna bahwa dia diolok-olok di sekolah. Tanpa Pak Ibu, Derna segera merendam dan membersihkan tubuh Americo dengan air hangat. Singkat cerita, pada sebuah festival May Day, Lucio mengejek Americo tentang ibunya dan menyebabkan Americo mengejar untuk memukulinya. Dan di sisi lain, dia memergoki Derna ditampar seorang pria. Americo yang mulai menyayangi Derna pun jelas Americo tidak terima. Mereka pun bicara empat mata yang membuat hubungan mereka semakin dalam. Americo membandingkan Derna dengan ibunya, mengatakan bahwa Antonietta tidak akan membiarkan dirinya direndahkan seperti itu oleh pria. È per te. Amerigo Speranza. Singkat cerita, gandum pun siap panen, yang berarti anak-anak selatan siap dipulangkan. Derna yang sudah mulai menyayangi Americo pun berat melepasnya. Namun Derna berjanji akan mengirimkan makanan dan surat untuk Americo. Semua anak-anak pun dipulangkan. Dai, figlio, che torni a casa dalla tua mamma. Io ti scrivo, eh. Ciao. Mi raccomando, Fiola, continua a suonare perché sei bravo. Lo sapevamo. Sesampainya di Napoli, Americo disambut dingin oleh ibunya. Begitupun saat Americo memamerkan namanya yang tertulis di biola miliknya. Berharap dapat pujian dari sang ibu, si ibu malah bersikap sinis mengatakan bahwa dia telah ditakdirkan hidup melarat dan biola itu milik orang kaya. Americo dan Tommaso kembali bertemu. Di sana mereka membahas bahwa Maria tidak kembali ke Napoli. Maria telah memutuskan hidup di utara selamanya. Nah, di sana juga Tommaso mengungkapkan bahwa dia telah menerima paket makanan dari keluarga angkatnya di utara. Ya, Americo hanya diam karena dia tidak menerima apapun. Merasa ada yang janggal, Americo bergegas mengunjungi kantor PCI. Di sana dia mendapatkan kenyataan bahwa ternyata ibunya telah membohonginya dan paket untuk Americo tak pernah diambilnya hingga busuk. Begitupun dengan surat-suratnya. Sesampainya di rumah, Antonietta mengungkapkan bahwa dia telah menggadaikan biolanya. Americo pun menegurnya karena si ibu telah bersikap egois hingga Antonietta tersinggung lalu menamparnya.
Malam itu Amerigo memutuskan untuk melarikan diri dan naik kereta menuju Modena. Tentu kedatangannya disambut hangat oleh Derna. Ameri, ci aspettata. Tenevo sulla... Singkat cerita, pada tahun 1994, Amerigo yang sudah dewasa, dia tumbuh menjadi sosok pemain biola yang sukses. Saat Amerigo siap tampil dalam konsernya, bersamaan dengan datangnya kabar kematian Antonietta, Amerigo pun memutuskan untuk tetap tampil profesional di konsernya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Amerigo bergegas pergi ke Napoli. Sesampainya di rumah, dia menemukan biola lamanya yang telah ditebus oleh Antonietta, membuat Amerigo menangis. Ya, Antonietta sebenarnya telah membiarkan Amerigo melarikan diri malam itu. Kemudian menulis surat pada Derna memintanya untuk menerima Amerigo secara permanen. Antonietta pun meyakini bahwa lebih baik membiarkan orang yang dicintainya pergi bersama dengan orang yang lebih mencintainya daripada harus menderita bersamanya. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye. With